GCMS berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sampel yang mudah diuapkan. GCMS merupakan gabungan dari dua alat, yaitu gas kromatografi dan mass spectrometry. Singkatnya, teknologi ini dimulai 60 tahun yang lalu di Midland, Michigan, dengan memadukan dua teknik analisis yang canggih, yaitu kromatografi gas dan spektrometri massa, dengan menggabungkan kemampuan GC untuk memisahkan campuran kimia dan kemampuan MS untuk mengidentifikasi komponen-komponennya. Teknik gabungan ini terbukti revolusioner. GCMS sekarang secara rutin digunakan untuk analisis cepat dalam forensik, pemantauan lingkungan, pengujian obat-obatan pada atlet, dan aplikasi lainnya. GCMS bekerja pada sampel berupa gas, cair, dan padatan yang mudah diuapkan. Terdapat dua fase pada GCMS, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran. Fase diam diterapkan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Fase diam terbagi menjadi dua, yaitu satu, padat cair atau absorpsi. Fase diamnya berupa padatan seperti silika, C14 dan C18. Yang kedua ada gas cair atau partisi. Fase diamnya berupa cair seperti etilen glikol. Fase gerak biasanya disebut sebagai gas pembawa. Ketika campuran zat disuntikkan di saluran masuk kolom, masing-masing komponen adalah mengalir melalui kolom pemisahan menuju detektor. Fase gerak yang digunakan dalam GC adalah gas inert seperti nitrogen, helium, dan hidrogen. Gas helium dan argon adalah gas yang umum digunakan untuk GCMS, sedangkan nitrogen dan hidrogen digunakan untuk senyawa yang pemisahannya sulit. Waktu retensi, waktu yang dimulai saat menginjeksi sampel dan selesai saat puncak senyawa muncul untuk per setiap senyawa, seperti pada ilustrasi berikut ini. Waktu retensi dipengaruhi oleh kondisi analisis, jenis kolom, dimensi kolom, degradasi kolom, dan kemudahan interaksi. GCMS memiliki 6 bagian utama, yaitu carrier gas, flow controller, sample injector, column oven, detektor, dan pencetak hasil. Bagian-bagian GCMS yang memerlukan kalibrasi antara lain adalah flow controller, sample injector, kolom suhu, detektor. Sampel akan disuntikan melalui sampel injector. Sampel injector akan dipanaskan hingga titik di mana sampel segera menguap. Sampel yang telah diinjeksikan akan bergerak menuju kolom dengan bantuan gas inert. Saat senyawa sudah sampai pada ujung kolom yang ditandai oleh detektor, setiap puncak proporsional komponen kimia akan dicatat pada kromatogram. Tinggi dan lebar setiap puncak berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa dalam sampel. Setelah molekul melewati GC kolom, molekul tersebut terpecah menjadi fragmen yang bermuatan positif atau kation. Ion-ion tersebut akan bergerak melalui medan elektromagnetik yang menyaringnya berdasarkan masanya. Detektor akan memperkuat dan menghitung setiap jumlah ion yang terikat dengan massa spesifik dari fragmen tersebut. Informasi tersebut akan dikirim ke komputer di mana spektrum massa dibuat. Spektrum menunjukkan masing-masing komponen individu dalam sampel yang memberikan cetak biru identitas kimianya. Kelebihannya adalah efisiensi ionisasi fluor yang konstan, mencapai deteksi unsur subspikogram untuk fluor. Kekurangannya adalah terbatas hanya pada bahan yang mudah menguap.